Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Karena masih dalam suasana pandemi begini, jadi harus daring ya, dalam jaringan. Jadi mau tidak mau saya harus mengajar secara tidak langsung begini juga. Selain nanti kita tetap bisa pakai Gmeet, Zoom dan lain-lain. Oke. Di akuntansi perpajakan ini kita akan mempelajari bagaimana dan kenapa kita harus membuat laporan keuangan yang kita untuk bayar pajak ke Dirjen Pajak. Karena yang kita buat selama ini itu masuk kategori laporan keuangan komersial ya, tetapi harus ada laporan keuangan fiskal. Karena kita perusahaan, sudut pandang kita punya perusahaan yang besar, pasti bayar pajak kan. Nah, bayar pajak itu harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Selama ini laporan keuangan yang kita bikin atau laporan keuangan komersial itu ya sudah betul sesuai dengan standar ya. Tetapi karena Dirjen Pajak ada aturan tersendiri, sehingga membutuhkan kita untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Dirjen Pajak tadi. Begitu. Itu kenapa pentingnya kita harus mengetahui aturan-aturan apa saja sih sehingga kita bisa menyusun laporan keuangan fiskal. Begitu. Oke, mungkin selama ini yang kita pelajari gitu ya, satu siklus akuntansi itu banyak, dan juga dalam perhitungan-perhitungan itu banyak sekali metode-metode yang kita gunakan, yang boleh digunakan yang boleh digunakan oleh perusahaan, yang diperbolehkan secara prinsip akuntansi boleh. Misalkan dalam hal penyusutan. Dalam hal penyusutan kita ketahui berapa metode. Ada garis lurus, ada saldo menurun, ada jumlah angka tahun, ada jumlah jam kerja produksi ya, untuk mesin produksi. Banyak sekali yang kita bisa gunakan. Nah, namun untuk Dirjen Pajak, peraturannya yang bisa digunakan hanya untuk garis lurus dan rata-rata. Dan untuk yang aset bangunan gitu ya, itu hanya bisa menggunakan garis lurus. Begitu. Sehingga kalau perusahaan kita metode penyusutannya bukan garis lurus, khususnya itu untuk mesin-mesin produksi dan lain sebagainya. Itu misalkan mesin produksi kita pakai jumlah jam kerja gitu, jam kerja produksi, kita harus sesuaikan mau pakai rata-rata atau pakai garis lurus. Juga dengan aset kita, misalkan gedung atau tanah sih nggak disusutkan ya, tapi gedung kita pakai dengan metode rata-rata, jumlah angka tahun boleh. Kita harus sesuaikan dulu, kita hitung dengan metode garis lurus. Kenapa kok jadi beda? Efeknya apa? Kenapa kok jadi beda? Efeknya nanti ke jumlah penyusutan yang kita akui. Jumlah penyusutan itu nanti akan jadi beban penyusutan di periode itu, periode yang bersangkutan. Beban penyusutan itu akan mengurangi pendapatan, sehingga laba yang kita peroleh di periode tersebut akan berbeda kalau beban penyusutan yang dibebankan, yang diakui itu berbeda. Begitu. Dan juga untuk metode persediaan yang kita biasa pelajari itu menghitungnya pakai metode apa saja coba.
ada FIFO, first in first out, masuk pertama keluar pertama. Terus apalagi ada LIFO, last in first out, masuk pertama keluar terakhir. Dan juga ada metode last in first out itu masuk terakhir keluar pertama, last in first out. Dan juga metode rata-rata. Nah, selama ini yang kita bikin itu nggak salah, karena itu semua metode itu ada karakteristiknya tersendiri. Misalkan last in first out itu bagus untuk yang misalkan toko bangunan yang persediaannya ditumpuk-tumpuk ke atas gitu, berat untuk ngambil lagi gitu. Kalau first in first out itu baik untuk perusahaan terutama makanan ya. Kalau jadi harus ada yang ada kadaluarsanya gitu. Jadi harus first in first out, lebih cepat kadaluarsanya. Kalau nanti pakai LIFO banyak yang mubah kadaluarsa gitu. Nggak salah, semua nggak salah, diakui laporan keuangan yang kita bikin secara akuntansi berterima umum ya, prinsip akuntansi berterima umum tadi. Tetapi kalau Dirjen Pajak menghendaki di dalam peraturannya itu kalau metode persediaan hanya menggunakan FIFO. Jadi kalau perusahaan kita yang sudah kita hitung dalam laporan keuangan yang menggunakan LIFO, kita harus susun ganti lagi, dihitung lagi dengan metode FIFO. Jumlah persediaan akhir itu karena menentukan jumlah persediaan akhir. Jumlah persediaan akhir itu akan berpengaruh apa? Jumlah persediaan akhir nanti kan dalam penjualan bersih itu kan ada perhitungan persediaan akhir untuk menentukan penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu kan nanti yang akan sebagai dasar juga yang dikurangi dengan beban-beban nanti akan menjadi laba. Jadi besarnya jumlah persediaan akhir itu nanti akan mempengaruhi besar kecilnya laba juga. Oke, masih banyak nanti yang akan kita pelajari di akuntansi perpajakan ini. Tapi itu mungkin gambarannya sedikit kenapa kok penting akuntansi perpajakan kita pelajari gitu ya, sehingga kita lebih semangat kenapa harus belajar akuntansi perpajakan. Oke, mungkin cukup dulu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar dapat pemberitahuan kalau saya upload video. Kalau nggak penting bolehlah di skip, tapi kalau kalian mau tahu apa itu mata kuliah, isi mata kuliah, apa itu pelajaran, apa itu ilmu yang berkaitan, monggo ditonton saja. Ilmu harus disampaikan. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.